Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama dengan saya. Begini bunyi firman Tuhan, "Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, serta 70 orang dari antara tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jauh. Tapi hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan, yang lain tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersamanya." Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan." Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan paginya ia mendirikan mezbah di kaki gunung itu dan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian ia mengutus orang-orang muda dari bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangnya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut." Lalu Musa naik bersama Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Mereka melihat Allah Israel. Kakinya bertumpu pada suatu yang seperti lantai dari batu lazuardi dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku di atas gunung dan tunggulah di sana. Aku akan memberikan kepadamu loh batu berisi hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bersama Yosua abdinya, Musa naik ke gunung Allah itu. Tetapi kepada tua-tua itu ia berkata, "Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersamamu? Siapa yang mempunyai perkara, pergilah menghadap mereka." Pada waktu Musa mendaki gunung, awan menutupi gunung itu. Kemuliaan Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai, dan awan menutupi gunung itu selama 6 hari. Pada hari ke-7, ia memanggil Musa dari dalam awan itu. Depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke dalam awan dan terus mendaki gunung itu. Ia berada di atas gunung itu 40 hari, 40 malam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan dari kitab Keluaran pasal 24 yang sangat-sangat menarik dengan kisah fakta bahwa selain di dalam Taman Eden di mana Adam dan Hawa bertemu Allah, demikian juga kita dapat melihat betapa hebatnya Allah kita yang dalam kitab Keluaran pasal 24 ini menjelaskan kepada kita hari ini bahwa Allah pernah hadir secara langsung ke bumi dalam wujud nyatanya. Di mana Keluaran pasal 24 ayat 9 sampai 11 menjelaskan bahwa Musa, Harun, Nadab, Abihu serta 70 tua-tua Israel melihat Allah Israel. Kakinya bertumpu pada sesuatu yang seperti lantai dari batu lazuardi dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Namun mereka tidak mengalami kematian. Namun hari ini kita tidak akan membahas hal tersebut dengan panjang.
kita hanya akan membahas sebagian ayat dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai yang ke-18. Ternyata ada satu fakta lagi yang menarik yang dapat kita pelajari bersama di masa kini, yaitu untuk mendapatkan hukum dan perintah yang Allah tulis sendiri supaya diajarkan kepada bangsa Israel, Musa harus naik ke gunung Allah, yaitu Gunung Sinai. Lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memanggil Musa untuk naik ke gunung untuk menerima hukum-hukumnya. Menunjukkan Allah mengundang umatnya untuk datang ke dalam persekutuan yang lebih dalam, meskipun ada batas kekudusannya. Dari sini kita dapat belajar di masa kini bahwa terkadang untuk bertemu dengan Allah, Allah memang kadang menginginkan secara berkelompok dalam perkumpulan yang besar. Terkadang juga Allah menginginkan 2 sampai dengan 4 orang dalam kelompok yang kecil. Namun terkadang ada waktu di mana Allah hanya ingin bertemu secara pribadi, seperti Musa, di mana Allah hanya ingin menyampaikan hal secara personal melalui pribadi kita. Memang semuanya pasti ada tantangannya, ada pengorbanannya, dan butuh kesetiaan dan ketaatan dari hidup kita seperti yang dilakukan Musa. Namun yang Allah inginkan dari kita dalam semua hal tersebut, maukah kita melihat bahwa dalam semuanya itu, bahkan dalam hal tersulit sekalipun yang menuntut kita untuk tetap datang kepada Allah, kita tetap melihat bahwa penyertaannya dalam segala hal selalu ada bersama dengan kita. Yang Allah inginkan pada kita bahwa dalam segala kesulitan kita tetap dapat melihat kemuliaan Allah menaungi kita. Nah, pertanyaan lanjutannya sekarang, sudahkah saya dan saudara hari ini meluangkan waktu kita untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan, untuk membicarakan hal-hal personal, hal-hal pribadi hanya dengan Tuhan hari ini? Atau malah kita mengabaikan waktu pribadi kita dengan Tuhan karena kesulitan yang datang menerpa hidup kita? Ingat, Tuhan mau kita tetap melihat kemuliaan-Nya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, terkadang Tuhan mau berjumpa dengan kita dalam waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan. Karena ada waktu di mana Tuhan hanya ingin berbicara secara pribadi kepada saya dan saudara dalam saat teduh pribadi kita. Maka hari ini, ingat bahwa hari ini baik dan tidak baik keadaan hidup saya dan saudara. Jangan lupa, luangkan waktu pribadi saya dan saudara berbicara dengan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai 18. Hari ini bahwa Engkau Tuhan mau berjumpa dengan kami dalam waktu-waktu pribadi kami dengan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mari pimpin kami terus untuk tetap setia dan penuh komitmen meluangkan waktu pribadi kami untuk berbicara dengan Engkau di dalam setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.